Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam dalam hati Kudus Yesus. Selamat datang di dalam Renungan Harian MSC Indonesia. Saya, Romo Petrus Suroto, salam dari Manado. Para saudara, baru-baru ini saya berjumpa dengan seorang beriman. Dia adalah seorang pejabat, dan dia bercerita demikian. Saya didatangi oleh sekelompok orang. Mereka adalah para mafia tanah. Dan dia mengatakan bahwa ada sebuah perusahaan yang membutuhkan tanah yang luas sekali. Dan intinya diajak bekerja sama untuk bisa membeli tanah-tanah dari para petani dengan harga yang murah dan kemudian dijual kepada perusahaan dengan harga yang berlipat-lipat. Namun teman kita ini, dia mengatakan demikian, saya tidak bisa. Karena kalau saya melakukan itu berarti saya melakukan hal yang tidak adil kepada orang-orang yang miskin dan sederhana. Padahal Tuhan selama ini selalu baik pada saya. Maka ketika saya kemudian melakukan hal yang tidak baik kepada orang-orang yang kecil, itu artinya saya melukai hati Tuhan sendiri. Para saudara, jujur ketika saya mendengarkan sharing seperti itu, saya merasa sangat kaget. Kenapa? Karena saudara kita ini imannya hidup. Walaupun dia dijanjikan uang yang jumlahnya begitu besar, namun imannya kepada Tuhan Yesus membuatnya bisa mengambil sebuah keputusan iman. Para saudara, bacaan hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 17-30 bercerita tentang Yesus yang mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Ini adalah satu pernyataan yang sulit untuk dimengerti. Kenapa? Karena bagi orang-orang Yahudi ini adalah penodaan agama. Karena Yesus ini dia menyampaikan dirinya dengan Tuhan. Namun para saudara, membaca Injil Yohanes itu mempunyai seni tersendiri. Karena di antara 4 Injil, Yohanes adalah satu-satunya Injil yang melihat kebenaran iman dari atas. Matius, Markus, Lukas, dia adalah Injil yang bercerita dari bawah. Namun Yohanes dari atas. Itulah sebabnya, maka Yohanes disimbolkan dengan burung Raja Wali. Kenapa burung Raja Wali? Karena hanya burung Raja Wali yang bisa terbang sambil menatap matahari. Dan dari ketinggian dia bisa melihat begitu banyak pemandangan yang sangat luas. Demikian juga dengan Yohanes. Dia adalah penulis Injil yang pernah melihat Tuhan. Tetapi di dalam kitab suci, orang yang melihat Tuhan pasti mati. Tetapi Yohanes, dia bisa melihat Tuhan, tetapi dia tidak mati. Itulah sebabnya maka dia menulis Injilnya dari perspektif Allah sendiri. Dalam perspektif Allah, rencana Allah itu hanya satu, yaitu dia ingin menyelamatkan seluruh manusia. Maka Tuhan melakukan rupa-rupa cara untuk dapat menyelamatkan manusia itu, namun semuanya gagal. Maka kemudian Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka berunding bagaimana dapat menyelamatkan umat manusia. Maka kemudian pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, dia turun ke dunia. Dia menjadi manusia. Dan dia bukan berpura-pura jadi manusia. Dia betul-betul menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaannya, dia kemudian mencari relasi dengan Allah Bapanya. Dan kemudian makanya banyak diceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberikan begitu banyak waktu untuk dapat intim dengan Bapanya, Allah Bapanya. Maka kemudian ketika Tuhan bersabda, aku dan Bapa adalah satu, itu adalah satu undangan kepada kita manusia, supaya kita ini yang adalah manusia lemah, kita kemudian diajak untuk diangkat kepada alam keilahian, supaya kita bisa berpikir, bisa merasa, bisa mencintai seperti Tuhan sendiri mencintai. Maka saudara, kalau Tuhan hari ini bersabda bahwa aku dan Bapa adalah satu,
maka itu adalah ajakan supaya kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Para saudara, mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh di dalam Kristus? Caranya di dalam spiritualitas hati NSC itu diterangkan dengan gerakan 3 langkah. Yang pertama adalah Yesus di mata. Artinya apa? Artinya kita melihat apa yang diperbuat Yesus. Kita mendengar apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian langkah yang kedua adalah itu kemudian kita tanamkan di dalam hati. Kita menanamkan apa yang kita lihat dan yang dilakukan Tuhan, apa yang disabdakan Tuhan, itu kita resapkan dalam hati. Dan kemudian kita biarkan supaya sabda Tuhan itu mengendap di dalam hati kita. Dan kemudian biarkan sabda Tuhan itu, apa yang kemudian dilakukan Tuhan itu, kemudian juga mengalir ke tangan kita. Maka kemudian apa yang kita lakukan, ini akan menjadi semakin serupa dengan Yesus sendiri. Dengan demikian, kita akan menjadi Yesus-Yesus yang lain di dalam kehidupan ini. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mencintai sesama kita. Itulah artinya kita bertumbuh di dalam Kristus. Artinya kita merasa, kita berpikir, kita mencintai seperti Yesus mencintai. Seperti saudara saya tadi. Walaupun dia seorang pejabat negara, dia mempunyai kesempatan untuk mendulang uang yang jumlahnya besar. Tetapi pengenalannya akan Tuhan Yesus membuat dia melakukan tindakan iman. Dia tidak mau merugikan orang-orang miskin dan kecil hanya demi uang. Walaupun menolak ajakan kerjasama dari kelompok mafia, itu ada risikonya. Tapi itulah para saudara, artinya kita itu bertumbuh di dalam Kristus. Kita melakukan sebuah keputusan iman berdasarkan pengenalan kita, cinta kita kepada Allah. Bukankah selama ini Tuhan sudah mencintai kita? Masakan kita kemudian melakukan apa yang berlawanan dengan pengenalan kita akan Tuhan? Maka para saudara, mari di dalam kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita mencintai seperti Tuhan mencintai. Semoga damai Tuhan senantiasa menyertai kita semua.